Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dalam ketaatan, dalam kesehatan, ilmu yang barokah dan bahagia. Sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman seperti sekarang ini dengan bacaan sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalimat takbir adalah lafaz yang sangat agung. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita semua agar senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Saat adzan kita mengumandangkan takbir. Saat membuka sholat kita mengumandangkan takbir. Saat bayi lahir kita ditiupkan kalimat takbir. Saat menyembelih hewan kurban kita membaca takbir. Bahkan saat di medan laga kita juga menekankan suara takbir. Ketika kita membaca takbir, maka kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Sungguh hanya Allah yang maha besar dan maha agung. Sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Segala hal yang sering kita bangga-banggakan berupa kekayaan harta, mobil mewah, rumah megah, kedudukan, dan pangkat, semuanya adalah kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah SWT. Betapa banyak orang kaya jatuh sakit, betapa banyak orang kaya jatuh miskin, betapa banyak orang yang memiliki pangkat dan kedudukannya diturunkan dari jabatannya dan menjadi orang biasa. Kedudukan akan hilang, kekayaan akan sirna, dan kecantikan pun akan habis. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tetap maha agung selamanya. Namun demikian, lafaz takbir yang mengandung kemuliaan dan kebesaran tersebut mulai sering digunakan, dan lafaz yang agung tersebut diteriakkan ketika demo anarkis sambil merusak fasilitas umum, melempar batu dengan mengganggu orang-orang lain. Bersamaan dengan itu mereka bertakbir. Apakah pantas kebesaran Allah lafaz takbir tersebut diucapkan bersamaan dengan mengganggu orang lain dan merusak? Tentu saja tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Zulhijjah ada dua gambaran bagi umat Islam. Bagi yang dipanggil Allah ke tanah suci, mereka sibuk dengan rangkaian ritual ibadah haji, mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina hingga tawaf di ibadah. Sedangkan umat Islam yang lain, termasuk kita sibuk dengan ibadah puasa Arafah, sedekah, perayaan Idul Adha, serta memotong korban setelah ini. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diceritakan ketika Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba beliau bertanya, "Hai, bulan apa sekarang?" Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Nabi SAW diam beberapa saat sehingga para sahabat menduga-duga jangan-jangan beliau akan menyebut nama yang bukan nama sebenarnya. "Tidakkah ini bulan Zulhijjah?" tanya beliau memencak kejunya. "Ya," jawab sahabat.
Negeri apa ini? Beliau bertanya lagi. Allah dan Rasul-Rasulnya lebih tahu, jawab sahabat. Beliau diam sehingga para sahabat mengira beliau akan menyebut nama yang bukan nama sebenarnya dari negeri itu maksud. Ternyata tidak. Bukankah ini negeri haram? Kata beliau. Iya, jawab sahabat. Hari apakah ini? Beliau bertanya untuk ketiga kalinya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Para sahabat menjawab. Lagi-lagi beliau diam agak lama. Lagi-lagi para sahabat menyangka beliau melesetkan nama hari itu. Tetapi tidak. Tidakkah ini hari penyembelihan kurban? Tanggas beliau. Iya, jawab para sahabat. Beliau bersabda, sungguh darah, harta, dan kehormatan kalian adalah barang terlarang bagi kalian sebagaimana terlarangnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Sungguh kalian bakal menghadap pada Tuhan kalian, lalu Dia akan menanyai kalian mengenai amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, Idul Adha benar-benar hari yang besar. Ini bukan hari yang biasa seperti hari-hari lainnya. Coba kita rasakan kebesarannya, kewibawaannya, kemuliaannya dengan amalan-amalan kita. Sekian uraian hikmah dari saya. Semoga apa yang kita jalankan pada hari ini semoga diridhoi oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.